Nah, sekarang kita tinggal tes ya. Nah, sekarang saya colokkan ya kabelnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat indikatornya sudah nyala merah. Nah, kita pijit ya on off-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah berwarna hijau. Nah, ini lampu backlightnya sudah nyala ya. Kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan langsung bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki TV LED. Nah, ini mereknya merek Sharp ya, merek Sharp dengan ukuran 32 in. Nah, ini tipenya LC32LE1800i ya. Nah, sobat-sobat, kerusakan TV LED ini kondisinya mati total ya, mati total. Nah, sekarang kita tes ya kerusakannya. Nah, sekarang saya colokkan dulu listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, listriknya sudah saya colokkan ya. Nah, sobat-sobat, ini kondisinya seperti ini ya. Nah, ini indikatornya tidak nyala ya, ini kondisinya mati total. Nah, baiklah sobat-sobat, mari kita perbaiki TV-nya. Nah, sobat-sobat, mainboardnya sudah saya buka ya. Nah, sobat-sobat, untuk memperbaiki TV yang kerusakannya mati total, nah, yang pertama harus kita periksa atau yang pertama kita harus ukur itu adalah bagian power supply ya. Nah, sobat-sobat, kalau tidak tahu bagian power supply, nah ini ya. Nah, ini ada garis berwarna putih. Nah, ini ke sini. Nah, ini. Nah, yang sebelah sini ini sebutnya blok power supply ya. Nah, yang pertama kita harus mengukur ya bagian power supply. Nah, yang pertama kita akan ukur dulu ini ya bagian sikring. Nah, kemudian kalau misalnya sikringnya bagus, kita ukur dioda-dioda ini ya. Nah, ini ada 4, 1 2 3 4. Nah, kita akan ukur. Kemudian kalau dioda-dioda ini bagus, kita akan ukur ini ya transistor FET ini. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan ukur ya, saya siapkan dulu ampermeternya. Nah, kita geserkan sedikit supaya lebih terlihat. Nah, sudah ya sobat. Nah, sobat-sobat, yang pertama kita akan ukur ini ya sikring. Nah, kita pasangkan di sini ya. Nah, kita akan ukur. Nah, kalau misalnya sikring ini kita ukur ini terdengar bunyi di ampermeter, berarti sikringnya bagus ya, berarti nyambung. Kita ukur sekarang. Nah, sobat-sobat, ini bunyi ya, berarti ini masih bagus ya, masih nyambung. Nah, kemudian kita ukur ini ya dioda. Nah, kalau misalnya kita ukur dioda ini bunyi kalau terdengar suara bip, nah berarti si diodanya sudah jelek ya. Kalau misalnya tidak terdengar berarti masih bagus ya sobat-sobat. Nah, sekarang kita ukur ya, kita ukur. Nah, ini kondisinya bagus ya, bagus. Kemudian yang ini kita ukur apakah ini sudah kosong atau tidak. Nah, ini bagus ya, bagus. Kemudian yang sebelah sini. Nah, ini juga bagus. Nah, ini yang terakhir kita ukur. Nah, ini juga bagus ya, bagus. Berarti dioda-dioda ini bagus. Nah, sekarang saya akan ukur transistor FET ya. Nah, ini akan saya tancapkan ini ya di kaki tengah ini. Nah, sekarang saya ukur di kaki G ya di sini. Kita ukur. Nah, sobat-sobat, di kaki G juga ini transistor FET-nya ini kondisinya bagus ya. Bagus. Nah, ini sebelah sini coba kita ukur bagus tidak. Nah, sobat-sobat, ini kondisinya bagus ya. Ini tidak ada yang korslet. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan tes ya, saya akan nyalakan. Nah, nanti saya akan ukur ya di sini di dioda ini. Kalau misalnya keluar strum sekitar 12 volt di dioda ini, berarti power supply bagus ya. Berarti kerusakan bukan dari power supply. Nah, sekarang saya cabut dulu ya ini. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan ukur ya. Nah, ini saya pasangkan dulu di sini ya. Ini yang bagian massa di sini. Kemudian ampermeternya saya setel di 200 volt ya di sini.
di 200 volt. Kemudian saya colokkan ya, saya colokkan listriknya. Nah, sudah nyala. Nah, sekarang saya akan ukur ya, saya akan geserkan lagi ya sebelah sini supaya terlihat. Nah, ini lihat, ini tidak terlihat ya. Nah, di sini ya, benar terlihat. Nah, kita ukur strum di dioda ini ya, di dioda yang bentuknya seperti transistor ya. Nah, ini kita ukur sini. Nah, ini keluar ya 12 volt. Oh, berarti ini power supply bagus ya, tidak ada masalah. Kemudian kita ukur di sini ya. Ini harus keluar sekitar 27 volt ya. Nah, ini benar 27 volt, benar bagus. Nah, berarti ini power supply tidak masalah. Kemudian kita ukur di sini ya, di step down ini. Nah, ini harus keluar sekitar 5 volt ya di sini kita ukur. Nah, ini juga 5 volt ya. Waduh, ini berarti bagus ya, strum bagus. Kemudian saya akan ukur di power on ya, di power on di sini. Ini harus keluar 3,3 volt ya. Nah, saya akan ukur. Nah, ini juga keluar ya 3,3 volt di power on. Kemudian saya akan ukur di IC memori ini ya. Kita ukur. Ini keluar, kemudian yang di kaki ininya. Kalau nggak salah kaki nomor 8 ini yang bagian PCC kita ukur. 1,8 ada. Kaki nomor 1 ada. Nah, sobat-sobat, biasanya kalau misalnya strumnya keluar di kaki ini di kaki power on 3,3 volt keluar, kemudian di sini keluar 5 volt, kemudian di sini keluar 12 volt normal. Nah, biasanya diakibatkan dari ini ya, IC ini. Nah, ini saya pernah mengalami kerusakan seperti ini. Kalau misalnya diukur semua strum keluar tapi kondisi mati total, nah biasanya diakibatkan dari IC ini ya, IC memori ini. Nah, sobat-sobat, kalau misalnya kondisinya mati total, nah ini biasanya IC-nya mati ya. Jadi sobat-sobat jangan mengeples ya. Kalau misalnya di flash nanti tidak akan nyala ya sobat. Lebih baik sobat-sobat ganti IC-nya baru di flash ya. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan buka dulu ya. Saya akan buka dulu si IC memori ini. Nah, untuk pembukaannya akan saya skip ya, supaya tidak lama saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, IC-nya sudah saya buka ya. Nah, ini IC-nya. Nah, sobat-sobat, kebetulan saya masih ada stok ya IC memorinya. Nah, ini IC yang baru ya. Ini saya akan pasangkan ke sini ya sobat-sobat. Nah, untuk pemasangannya akan saya skip ya, supaya tidak lama saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, IC memorinya sudah saya pasangkan ya. Nah, sobat-sobat, jadi kalau misalnya sobat-sobat menemukan kasus seperti ini yang kondisinya mati total tapi strum ada, nah biasanya dari IC memori ya. Tapi untuk IC memorinya jangan di flash ya sobat-sobat, karena saya sudah beberapa kali kalau misalnya kondisi mati total si IC memorinya di flash, kita tidak akan berhasil ya dalam pengeplesannya. Nah, ini ya alat untuk mengeplesnya, saya menggunakan ini ya untuk mengeplesnya. Nah, lebih baik kita beli IC yang baru, kita flash ya. Nah, itu insya Allah akan berhasil ya sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, kalau misalnya tidak memiliki alat flash seperti ini, nah sekarang di online banyak yang dijual IC memori yang sudah diisi ya, di IC. Nah, kalau misalnya sobat-sobat beli IC-nya yang kosongan, ini harganya yang lokal itu di antara di angka 9.000 ya, 9.000 sampai 10.000. Kalau yang orisinil ini harganya sekitar 25.000 ya. Nah, tapi kalau misalnya sobat-sobat beli IC memorinya yang sudah terisi program, nah itu harganya di kisaran 40.000 ya sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, sekarang kita akan tes ya, kita akan tes, mudah-mudahan langsung bagus ya, mudah-mudahan kerusakannya diakibatkan dari IC memori ini. Nah, sekarang saya akan tes ya, saya pindahkan dulu. Nah, saya naikkan ya supaya lebih jelas. Nah, ini indikatornya. Nah, sekarang saya colokkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat hasilnya. Nah, sobat-sobat, alhamdulillah ya. Ini lampu displaynya nyala ya. Nah, nyala merah. Ini menandakan masih standby ya, standby. Nah, sekarang saya akan pijit ya power on off-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat.
Nah, sobat-sobat, alhamdulillah ya sudah hijau. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan pasangkan ya ke TV-nya. Nah, untuk pemasangannya akan saya skip ya, supaya tidak lama, saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, mainboardnya sudah saya pasangkan ya. Kemudian kabel-kabelnya juga sudah saya pasangkan. Nah, sekarang kita tinggal tes ya, Nah, sekarang saya colokkan ya kabelnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat indikatornya sudah nyala merah. Nah, kita pijit ya on off-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah berwarna hijau. Nah, ini lampu backlightnya sudah nyala ya. Kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan langsung bagus. Nah, sobat-sobat, aduh, ini kondisinya layarnya sudah pecah ya. Nah, ini tapi mesinnya berarti bagus ya, sobat-sobat. Baiklah sobat-sobat.